Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, untuk kata-kata pembukaan saya, ayo kita baca bersama walaupun panjenengan di dalam hati. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yang terhormat Dokter Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri beserta jajarannya yang dirahmati Allah, yang kita hormati bersama Bapak kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Samsul Azhar, yang kita hormati bersama seluruh tenaga medis dan semua yang hadir, hadirin hadirat, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Tidak lupa panitia, Ustadz Puji dan kerabatnya. Mari bersama-sama taklim kita awali dengan mengulang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita ngaji karena Allah. Bismillah, kita ngaji manut aturan Allah. Bismillah, kita ngaji dilindungi langsung oleh Allah. Bismillah, kita ngaji hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi kalau sebuah amal sudah dimulai dengan basmalah, berarti kontraknya langsung dengan Allah ada 4. 1, dikerjakan karena Allah, dikerjakan manut aturan Allah, dikerjakan dilindungi langsung oleh Allah, dan hasilnya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu makna apa? Makna basmalah. Yang kedua, mari kita bersyukur dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdulillah? Apa makna alhamdulillah? Artinya ialah semua terjadi karena pertolongan Allah. Bisa ngaji begini karena Allah, bisa ibadah karena hidayah Allah, bisa sukses karena pertolongan Allah. Yang ketiga, salawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mari kita doakan Bapak Ibu. Apa yang didoakan? Mudah-mudahan tempat kita ngaji ini, Rumah Sakit Muhammadiyah ini, Allah jadikan tempat yang penuh barokah. Amin. Mohon tirukan saya. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inna na'udzubika
min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Amin. Sampun preso artine? Sampun. Sampun mawon kersane ndang terus. Yang intinya kita minta kebaikan-kebaikan yang ada di tempat ini dan minta dijauhkan oleh Allah kejelekan-kejelekan yang mungkin ada di tempat ini. Itu artinya. Doa berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ngaji istimewa karena banyak ibu-ibu yang mengajak putra-putrinya. Mudah-mudahan putra-putri yang jenengan ajak ini ada yang digandeng, ada yang digendong, ada yang digembol. Ya. Oh iya. Semoga semua putra-putri ini Allah takdirkan jadi putra-putri yang solih-solihah, putra-putri yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin. Paling tidak ini wahana silaturahim. Adik, ini loh temannya Umi, temannya Mama, temannya Ibu, dikenalkan nanti supaya nyambung untuk berikutnya gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membaca doa dulu raditu billah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada dua kata yang tadi disampaikan oleh Ustadz Puji. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ngaji. Kenapa kok bersusah payah menggalakkan ngaji? Ngaji di tempat kerja, ngaji di cabang, ngaji di ranting. Emangnya ada apa sih Ustadz kok kita disuruh ngaji? Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di balik ngaji. Uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW pernah berjanji dan dawuh yang potongan hadisnya begini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kok ada sekelompok orang berkumpul di satu tempat membicarakan agama Allah, membicarakan Al-Quran, membahas Al-Quran, maka orang itu akan diberi oleh Allah kebahagiaan rumah tangga. Kuncinya di sini. Maka jenengan sibuk bekerja, repot bekerja, boleh, tapi mohon jangan tinggalkan ngaji. Syukur-syukur ngajinya bisa bertiga, suami, istri, anak. Ulangi, suami, istri, anak. Ternyata orang yang rajin majelis taklim, majelis ilmu, entah bagaimana caranya, dari mana datangnya, itu Allah mesti menjadikan rumah tangganya itu bahagia. Gak usah diurai bagaimana caranya, perintahnya ngaji, yuk kita ngaji saja. Lillah, hanya karena Allah. Insya Allah nanti akan terurai permasalahannya. Biasanya nek rumah tangga itu ada yang geger, ada yang cekcok. Biasanya salah satu gak seneng ngaji. Lek suami ini rasa-rasa ngaji, istri ini rasa-rasa ngaji, biasanya begitu. Maka diharapkan semua keluarga besar, karyawan-karyawati Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini semuanya rumah tangganya bahagia, sejahtera, sehat. Sehat apa? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Setuju tiga sehat? Nggih, karena tiga-tiganya kita harapkan sehat semuanya. Jasmani sehat, rohani sehat,
ekonomi sehat. Jangan sampai jadi sebab ekonomi ini menjadi untuk malas ibadah. Jadi mohon, memang betul orang yang rajin majelis taklim, majelis ilmu itu oleh Allah diberi kebahagiaan, sampai-sampai oleh Allah itu dipuji, oleh Allah dilem. Lah kita dilem seseorang aja seneng. Lah ini Allah yang ngelem, Allah yang memuji, dan memujinya itu di hadapan para malaikat. Dipuji. Ada sekelompok orang yang sedang majelis ilmu itu dipuji. Ngaten nggih? Jadi itu rahasianya ngaji. Makanya kalau sedang tidak nyaman di hati, rasanya di rumah itu agak jenuh atau ngomong serba salah. Ibu-ibu kan pernah atau jenuh sama bapak-bapak. Kadang-kadang di rumah itu aja ngaji. Majelis taklim Ahad pagi yang diselenggarakan oleh PRM atau PCM atau PDM atau di mana ada majelis ilmu, silahkan datang. Insya Allah Allah akan menurunkan, memberikan satu kebahagiaan rumah tangga. Allahumma amin. Yang kedua, takmir menggagas tentang perbaikan bacaan Al-Quran. Mohon disambut dengan senang hati, diiringi dengan usaha-usaha mandiri. Jangan menunggu tuntunan disuruh saja, tapi semangat otodidak, belajar sendiri atau bersama guru di sekitar panjenengan. Karena apa? Jenengan masih ingat? Masih ingat? Masih. Apa itu? Yaitu saya pernah dongeng ke panjenengan tentang orang yang bermimpi mati. Masih ingat? Ya, bermimpi mati tapi ternyata mati sungguhan. Siapa yang pertama kali datang menolong? Siapa yang pertama kali datang menolong? Al-Quran. Al-Quran. Masih ingat tak alurnya ceritanya? Masih. Nggih sampun. Jadi hikmahnya ngaji banyak sekali. Rumah tangganya disejahterakan, dibahagiakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah di sekitar malaikat, dan dimudahkan jalannya menuju surga. Itulah orang yang senang majelis ilmu. Perkara di dalamnya nanti jenengan duduk ngantuk, tidak apa-apa, karena kesel. Maka nanti bagi ibu-ibu atau mas-mas yang terhalang oleh cagak sana, kemudian sedikit agak seliut gitu, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu tidak ada masalah karena duduk di majelis ilmu itu ayem, artinya tenang, terus temannya baik-baik, ditambah ada snack lagi, ada rezeki, udah jadi ngantuk tidak apa-apa. Yang berikutnya saya akan menyampaikan atau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu membahas satu ayat Al-Quran. Bagi yang bisa membuka, silakan dibuka surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Surat keberapa surat Ali Imran? Surat ketiga. Surat ketiga. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 103. 103. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa khufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampean kita semuanya berpegang teguhlah
berpeganganlah dengan agama Allah, agama Islam ini, dan jangan engkau bercerai-berai, jangan engkau bermusuhan, jangan berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah dulu pada zaman jahiliyah, orang bermusuh-musuhan, berperangan, bunuh-membunuh, tapi dengan kenikmatan Allah kita dipersaudarakan dengan iman, Islam dan ihsan. Akhirnya kita menjadi orang yang mendapat petunjuk. Kira-kira begitu pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Lanjut ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah diantara kamu jadilah sekelompok orang, segolongan orang, sejamaah orang yang berbuat apa? Yang berbuat apa? Yad'una ilal khairi, selalu memanggil, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ketiga, wayan hauna anil mungkar. Hasil akhir apa hasil akhirnya? Wa ulaika humul muflihun. Nah, para ibu bapak, Allah memerintahkan jadilah engkau orang yang selalu menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Siapa yang melakukan tiga ini, apa hasilnya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang diridhoi Allah, asalkan melakukan tiga. Selalu menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Makanya banyak orang-orang yang ibadahnya tidak diterima karena apa? Kelihatannya baik, orangnya baik, tetapi tidak peduli dengan lingkungan. Di lingkungan mau ada apa saja tidak urus, yang penting dia sendiri ibadah. Ternyata yang paling banyak pahala di sisi Allah ialah orang yang punya kepedulian. Entah itu menyeru kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu yang paling banyak pahalanya. Ada orang ahli ibadah, betul. Siangnya puasa, malamnya tahajud, baca Quran terus ahli ibadah. Suatu malam bermimpi, dia ketemu dengan seseorang di dekat sumur. Lalu ditanya orang itu, panjenengan siapa? Saya malaikat. Wih, senang sekali ngimpi ketemu malaikat. Malaikat membawa kitab besar sekali kitabnya. Tanya, wahai malaikat, itu kitab apa? Malaikat menjawab, ini berisi nama-nama orang yang disayangi Allah. Wah, dia dengan pedenya, dengan yakinnya, namaku mesti tercantum di situ. Oh begitu malaikat, terima kasih. Kalau boleh malaikat, coba dibukakan. Mungkin nama saya pada urutan yang keberapa ya? Maka malaikat membuka nama-nama itu dari awal sampai akhir. Diulangi lagi dari awal sampai akhir. Kok nama Anda tidak tercantum di sini? Dia mulai terpukul, padahal siang malam ia beribadah. Kenapa kok nama saya tidak tercantum di situ? Tanya, akhirnya malaikat mendapat penjelasan bahwa memang betul engkau ahli ibadah, engkau tekun ibadah, namun sayang sekali engkau tidak punya kepedulian sama sekali dengan lingkungan. Ada anak yatim, dibiarkan, ada orang fakir, dibiarkan, ada orang sakit tidak dijenguk, pokok tidak punya kepedulian.
Nah, ternyata para ibu bapak yang dirahmati Allah, amalan yang paling banyak membuka pintu barokah Allah itu amalan yang selain perintah-perintah wajib, ada hubungannya dengan sosial. Nomor satu, setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ini urutan kedua. Urutan ketiga, kerabat. Jadi nomor satu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian urutan kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah sangat senang, saking senangnya maka Allah menyebut ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah sangat tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan marahnya Allah sangat dipengaruhi oleh kecewanya, oleh gelonya kedua orang tua kita. Nah, ibadah sosial. Kemudian yang kerabat, kalau menyantuni atau memberi sodako, dahulukan kerabat, dulur atau kerabat yang miskin, yang fakir. Jangan sampai ada sekat. Lano ya Pak, aku yang duit dulur miskin, tapi wong tuane greget niki, aku malah gak patek seneng maringi. Udah, jangan terpengaruh oleh orangnya, tapi kita memberi karena Allah, gitu ya, memberi karena Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih, datang pun dius, boten pamitan kula. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, para bapak, surat Ali Imran ayat 104 ini mengandung dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Jadi, hendaklah kita punya kepedulian. Kalau misalnya di desanya ada kemungkaran apa begitu, ya jangan dibiarkan. Harus dicegah. Kalau memang tidak mampu sendiri, membentuk satu kekuatan melalui peraturan perundangan yang berlaku, kita berbuat sesuatu yang intinya mencegah kemungkaran. Sebab kalau kemungkaran itu dibiarkan, maka Allah memberi adab kepada siapa? Yang berbuat mungkar atau semua? Semua kena. Makanya jangan biarkan ada kemungkaran, jangan biarkan ada kemaksiatan. Sedapat mungkin kita cegah. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, ayat itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah, pengen menjadi satu kelompok, satu kekuatan yang melakukan tiga ini. Ya, menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Sebab kalau berdakwah sendirian, kekuatannya terbatas. Misalnya panjenengan, di RT panjenengan ada satu kemaksiatan, jenengan berteriak-teriak sendiri, tentu kekuatannya terbatas. Tetapi kalau bersama, berjamaah, akan punya kekuatan hukum. Maka disinilah Muhammadiyah berdiri, yang mengikrarkan diri sebagai gerakan Islam. Kalau ditanya Muhammadiyah itu apa? Mas, Mbak, sampean kerja teng pundi? Rumah sakit Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ki apa to? Niku lho, Muhammadiyah niku lho. Pokoknya Muhammadiyah niku nggih napa nggih? Kalau dari segi bahasa, Muhammadiyah ya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sederhana saja, Muhammadiyah pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus lengkap kalau jawab itu. Sementara secara istilah, Muhammadiyah ialah, siapa bisa? Saya ucapkan sekali, Muhammadiyah ialah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya demi mengharap ridho Allah. Ulangi, tak perseni 10.000. Dari segi bahasa,
Muhammadiyah ialah pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi penjelasan, Muhammadiyah ialah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan masyarakat Islam utama yang sebenar-benarnya untuk mendapat ridho Allah. Hafal toh? Apa? Tidak perlu dihafalkan, tetapi diterapkan nilai-nilainya saja. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mewujudkan cita-cita itu ada strategi. Maka strateginya yang pertama disusun 5G. 5G. Gerakan Islam. Nomor 2, gerakan dakwah. Nomor 3, gerakan ilmu. Nomor 4, gerakan tajdid. Nomor 5, gerakan amal. Ulangi, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan ilmu, gerakan tajdid, gerakan amal. Yang dimaksud gerakan dakwah ialah ibu-ibu, bapak-bapak, ajaran Islam ini sudah sempurna, sudah lengkap. Tapi proses menyampaikan ke orang lain belum selesai. Buktinya apa? Mas-mas, bapak-bapak, mbak-mbak, masih ada tetangga yang belum sholat? Masih, berarti masih punya kewajiban kita untuk menyampaikan. Berarti gerakan dakwah, menyampaikan Islam ke orang lain. Lah dakwahnya ada bil lisan, ngomong ceramah. Ada bil, dakwah itu ada 2, bil lisan, yang kedua bil hal atau bil amal. Bil lisan atau bil hal. Bil hal itu kiprah nyata, kaya jenengan enten tangga sing sakit, langsung diangkut dibawa ke rumah sakit untuk diobatkan. Itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan kebutuhan nyata. Ada tetangga yang miskin, langsung mengumpulkan diri, bergabung, membentuk santunan, disantuni. Itu namanya dakwah bil hal. Kalau saya masih dakwah bil lisan, enek wong loro tak dalili. Sabar nggih, sabar. Wong loro niku ganjarane gede, oleh ganjaran di ngapura Allah Ta'ala. Lho, niku namanya bil lisan. Jenengan punya ilmunya bil hal. Ya didungani iya, didalil iya, langsung diangkut bawa ke rumah sakit dengan proses prosedur yang benar. Itu namanya dakwah bil hal. Wis ra kakek ngomong tapi tandange nyoto, ngoten. Enek wong miskin ditalili, gak apa-apa yo, dadi miskin ki penak kok. Mergo hisabe ringan, so pitakone gak akeh-akeh. Iya, aku ngerti tapi aku luwe saiki, terus piye? Akhirnya koncone ngomong, piye to ki? Lah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya ilmunya, ya sudah. Oh ini miskin, ini perlu santunan. Rembukan karo kancane, bla 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 bla, menghubungi lazismu, menghubungi ini. Di desa kami ada kemiskinan jumlahnya sekian-sekian. Nah, namanya kerja ilmu. Akhirnya disusunlah satu rencana bantuan sampai terrealisir bantuan itu. Namanya memberi makan itu makan sekali, apa makan sehari, apa makan selamanya? Nah, itulah surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tadi sampai ayat itu tidak memberi makan yang anak yatim dan orang fakir. Ternyata yang dimaksud memberi makan ialah pengintasan kemis. Jadi bukan memberi makan nasi bungkus sekali memberi, bukan. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa makan ini bisa makan untuk seterusnya. Program itulah yang dicetuskan melalui surat Al-Maun. Sehingga ada program namanya Teologi Al-Maun. Menjadi apa itu ya, istilah nama lain menyantuni itu apa itu? Santunan itu nama lainnya apa? Yang lebih keren itu. Jangan lupa, podo aku yo lali.
Ya, ada kok istilahnya lembaga santunan, lembaga ini ada foundation, ada apa itu, tapi ada lagi apa? Donasi meh tapi duduk kuwi meh. Sudah. Para ibu, yang penting ayat-ayat Al-Quran itu menjadi amal nyata, menjadi bermanfaat. Itulah yang dimaksud gerakan dakwah. Yang kedua, gerakan ilmu. Gerakan ilmu itu setiap amalan kita kudu didasari dengan ilmu. Maka kita ngaji. Orang yang memahami sesuatu dengan penuh pemahaman itu namanya ittiba. Napa? Ittiba, mengikut dengan pemahaman. Loh, nyapa sampean nek salat kok nggawe donga Allahumma ba'id baini? Kalau jawabnya begini, "Mbok pokoke marani aku, nek marai aku ya ngono." Kuwi jenenge taklid. Jenenge taklid. Lawannya taklid ittiba. Taklid itu mengikut tanpa pemahaman, tapi kalau ittiba mengikut dengan penuh pemahaman. Ngaten. Jadi, misalnya kenapa sampean membaca doa kok kabirau? Oh, saya menggunakan dalil ini. Namanya ittiba. Mengikut. Lah kita beramalah dengan beramalah berdasarkan ilmu. Kalau ilmu, amalkan. Sehingga disingkat beramal yang ilmiah yang amali. Nek duwe ilmu amalno, lek beramal berdasarkan ilmu. Makanya seneng ngaji terus. Ada yang di pondok pesantren belajar terus. Untuk apa? Untuk memahami ibadah dengan ilmu. Nah, kita kajian-kajian, ada yang tematik, ada yang satu kitab dibahas. Untuk apa? Supaya ada gerakan ilmu, amalan kita berdasarkan ilmu. Tidak taklid. Taklid itu apa? Mengikut tanpa pemahaman. Gerakan ilmu, sampun. Dan sekarang ilmu kan sumbernya banyak. Tapi kalau sumbernya ilmu itu di TikTok, tolong diklarifikasi nggih. Kalau dari TikTok itu sepotong itu tolong nanti diklarifikasi, dicocokkan supaya tidak sepotong. Sebab kalau sepotong itu tidak lengkap, nanti bisa tersesat ya. Tuh. Yang keempat, gerakan apa tadi? Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan ilmu, gerakan tajdid. Tajdid itu berasal dari kata pembaharuan. Maka apa rumus kita? Rumus kita ialah Islam berkemajuan. Maksudnya bukan kok kemajuan ngono ndak. Islam itu pengen dikembalikan ke rel yang semula, ke sumber aslinya. Manakala terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu menyimpang, yang jauh dari dalilnya, dikembalikan ke dalil, ke sumber asli. Namanya gerakan tajdid, namanya pembaharuan. Oh, sampean gak ngono. Nek carane wudu kuwi ora kok sikut neng tangan, tapi kok tangan neng sikut. Itu pembaharuan namanya. Oh, ngono. Lah dalilnya apa? Wa silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan menuju siku. Dari tangan menuju siku. Oh alah, baik ngono. Nah itu namanya tajdid. Meluruskan sesuatu yang mungkin belum terap begitu. Nah gerakan tajdid ini tidak mudah, sulit. Karena sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah menjadi keyakinan penuh, itu kalau diogah-ogah biasanya nggih yo wani gelute. Nah, makanya kita tidak dengan cara gelut tetapi cara keilmuan. Ayo setelah sharing, nah maka di lingkungan kita menggunakan metode yang namanya metode tarjih. Metode tarjih. Sehingga ada lembaga majelis tarjih. Metode tarjih itu maksudnya dos pundi? Menguatkan. Di antara dalil yang ada banyak sekali, baik ayat maupun hadis, terus dikaji oleh ahlinya, diteliti oleh ahlinya, maka dipilihlah ini loh yang terkuat menurut pandangan kita di tarjih ini.
tetapi tetap menghargai pendapat yang lain. Begitu, bukan menafikan yang lain. Sebab ada pendapat yang bunyinya begini, sing bener iki loh, nek gak iki ngapusi pokoknya. Nah, ada yang model begitu. Makanya ditarjih tidak. Ditarjih memilih ini loh yang dipandang terkuat, tetapi tetap menghargai yang lain. Saged paham? Paham. Napa niku? Nggih niku wau. Ingkang pundi? Ingkang niku. Kira-kira begitu. Jadi dasar hukum kita apa? Surat Ali Imran ayat 104. Supaya menjadi orang sukses, berhasil, dicintai Allah, melakukan 3. Yad'u ilal khair, selalu mengajak pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dengan dari yang mungkar. Baik. Gerakan yang kelima namanya gerakan apa tadi? Gerakan amal. Ibu, Bapak, nyatan nggih. Yang dinamakan gerakan amal itu yang kita gagas, kita laksanakan ialah seluruh teori-teori ibadah yang ada di syariat Islam ini sing enek keterangane, ada ilmunya, yang menuntut diamalkan itu seyogyanya segera diamalkan. Contoh, perintah zakat, ya semangat membayar zakat. Perintah infak, ya semangat berinfak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu pertanyaan. Sebetulnya harta ini dibawa mati apa tidak? Ulangi, harta ini dibawa mati apa tidak? Tidak. Jawabnya, oleh Allah disuruh membawa. Berarti harta dibawa? Iya, disuruh membawa memang. Nggih, cuman membawanya harta kita ojo bareng pas mati. Jangan bareng pas mati, tapi hartanya kita bawa dengan jalan diberangkatkan lebih dulu. Nah, koyok jenengan masuk ke kota infak tadi ya, masuk kita tadi lek milih jelimet ke melang lebone iki, Mas. Ojo sampai keliru lah milih telowiti banget. Akhirnya pas yang dimasukkan, lah itu namanya memberangkatkan harta lebih dulu melalui kota infak, melalui zakat, sodako, kemudian donatur, porogabet, sumbangan sukarela, sumbangan apa saja itu sejatinya memberangkatkan harta lebih dulu. Berarti dibawa mati. Napa maksudnya para gabin niku? Para gabin niku jenengan pas bulan Ramadan ibu-ibu ngelompok, Bu, bulan pertama sapa? Aku. Bulan kedua, hari kedua ki, hari ketiga iki. Lha niku para gabin dibagi jenenge. Utawi ada program santunan, dananya sekian. Sampean piro, Bu? Sakmene. Sampean sakmene. Itu namanya porogabet. Nah, dibagi. Tapi porogabet dalam kebaikan untuk kepentingan akhirat. Harta dibawa mati apa tidak? Dibawa. Buktinya apa? Ngeten, Bapak Ibu, buktinya orang itu kalau sudah mati baru masuk ke alam kubur itu minta dikembalikan kepada Allah, minta dikembalikan. Sampai matur kepada Allah di Al-Qur'an surat Munafikun itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah. Ya Allah, saya ini belum siap mati, ajal saya terlalu cepat. Mohon ya Allah Engkau kembalikan saya ke dunia walau sebentar, saya akan sedekah. Kenapa kok nggak janji saya akan haji, saya akan puasa, tapi kok saya akan sedekah? Ternyata dia melihat di alam kubur betapa hebatnya, betapa besarnya pengaruh sedekah di alam kubur untuk menyelamatkan dirinya. Itu makanya. Dan anehnya harta yang diberangkatkan lebih dulu, entah berupa sedekah, infak, zakat, itu tidak mengurangi yang di dunia, malah menyuburkan, malah berkembang. Jadi orang yang zakat, infak, sedekah untungnya 2.
Bondone neng donya saya berkembang, tabungan di akhirat berkumpul banyak. Nggih. Sampun kata atau tabungan jenengan? Anggap saja sampun tapi kurang. Sampun tapi kurang. Karena merasa kurang, tetap menambah dan menambah. Pun boten sisaiman. Mergi napa? Mesti dibalas Allah 700 kali lipat. Pasti itu. Lho Pak, aku ya sering infak tapi yo gak krasa to balasane. Lah infake ya cuwili, balasane ya cuwili. Ya mesti ae. Seperti wong mancing umpane cacing cuwili oleh yo sak menini. Lah nek umpane gawedi oleh yo iwakku. Kira-kira. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama simpulannya setelah ngaji ini iman kita, keyakinan kita kepada Allah makin kuat, makin mantap. Jadi dengan Allah itu makin kuat, makin mantap. Berita-berita yang Allah dawuhkan itu percaya tok dan dilaksanakan. Nomor 2, setelah ngaji ini akhlaknya makin bagus. Dengan temannya itu kayak dulur jan wis gak ono sing duwe lara ati belas. Kan nggih dulur to niki. Tulung aja sampai enek sing gak enak ati nggih. Wis kabeh ku duwe kelebihan tenanan. Aja sampai seneng grewegetan sitok aja sampai. Saged nggih? Nanti kalau bersaudara, rukun, Allah ridha semuanya, maka di tempat ini adalah surgaku atau kebahagiaan di tempat kerja. Saged nggih? Nggih. Nomor 2 tadi akhlaknya makin bagus nggih. Sing nomor 3 sesuai dengan gerakan amal, ibadahnya makin rajin. Dados napa mawon sing diteorikan, sing jenengan pun semrap teorine, niku enake dijarne teori napa dilakoni. Pun ibu-ibu jenengan suatu saat duwe selempitan yatra kedik-kedik ngoten niku jenengan paringi fakir miskin sing wong ra duwe niku terus diparingi ngoten mawon wis rasa cerita sapa-sapa ceritane langsung dengan Allah taala tok. Ya Allah, estu ya Allah, asline teng dompet kula nggih kalih sak witik niku tok. Karek saidik tok, tapi demi hamba panjenengan yang membutuhkan saya berikan. Kula mboten butuh balasan siapapun, kula yakin jenengan ingkang badhe paring piwales pun. Setelah itu dilupakan. Nah setelah dilupakan jenengan akan mengalami kaget-kaget karena rezeki oleh Allah semakin dilimpah ruahkan. Amin. Ya tadi. Napa simpulannya kalau mau? Napa mau? 1, imannya makin kuat. 2, akhlaknya makin bagus. 3, ibadahnya makin rajin. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan ilmu, gerakan tajdid, gerakan amal. Semoga kita jadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Sebelum diakhiri, ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan nak boten tanglet to? Boten. Sampun saniki ndonga nggih. Saniki ndonga. Kita doakan diri kita, keluarga kita, dan tempat ini semuanya semoga menjadikan diberkahi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah, juga tidak lupa para pasien, saudara-saudara kita yang sedang mencari kesembuhan di tempat ini, semoga oleh Allah diberikan kesembuhan, kesehatan yang penuh barokah.
para dokter tenaga medis yang menangani, semoga oleh Allah catat sebagai amal ibadah, amal sholih. Keluarga yang menunggui juga jadi ibadah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.